Halo, ketemu lagi bareng sama Panji di sini. Asik. Yes, di hari yang cerah ini, hari yang luar biasa dahsyat, tentunya banyak sekali dari teman-teman yang sudah melihat video konten sebelumnya tentang rumus dahsyat luar biasa, yaitu adalah semakin kita takut akan suatu hal, maka hal yang kita takutkan itu yang mendekatkan kita, dan mungkin bahkan hal itu yang justru terjadi pada kita. Kemarin banyak sekali sahabat-sahabat saya yang menghubungi saya, bahkan sempat ketemu langsung sama saya, menceritakan tentang hal-hal yang dialaminya sesuai dengan konteks isi konten yang kemarin sebelum-sebelumnya saya posting. Bahkan ada yang sampai bercerita begini, Pak, saya sebetulnya takut sekali ketika saya sudah stok barang banyak. Saya takut sekali kalau barang-barang saya tidak terjual. Dan justru malah ketika saya takut, akhirnya barang saya betulan Pak tidak ada yang terjual karena saya saking takutnya. Sampai pada akhirnya saya tidak mau lagi untuk menyetok barang. Dahsyat sekali ya. Well, untuk teman-teman member semuanya, hal ini seringkali terjadi. Artinya pemikiran-pemikiran ini seringkali terlintas, diakui ataupun tidak, disadari ataupun tidak, hal ini sering terjadi, dan hal tersebut sangat wajar sekali. Namun yang perlu diluruskan adalah semakin kita berpikir negatif, maka hal-hal negatif itulah yang akan terjadi, dan hal-hal negatif itu juga yang akan mendekat. Berbeda halnya ketika kita senantiasa untuk berpikir positif, apapun yang terjadi itu kita akan berupaya berhati-hati. Nah, konteksnya di sini adalah antara takut dengan hati-hati. Berbeda antara takut dengan hati-hati. Kalau takut kita benar-benar seperti paranoid gitu ya, karena kita tidak mau hal buruk itu terjadi pada diri kita. Sementara kalau hati-hati itu ada fase yang harus kita lalui, ada proses di mana kita melakukan persiapan. Seperti misalnya ada orang yang takut positif akan COVID-19. Beda halnya dengan orang yang berhati-hati. Berhati-hati artinya akan melalui proses di mana dia akan semakin rajin cuci tangan, akan selalu mengenakan masker ketika bersosialisasi atau keluar, dan senantiasa untuk menjaga jarak. Itu adalah proses hati-hati. Bukan artinya diam terus di rumah, tidak melakukan sosialisasi, tidak melakukan komunikasi dengan orang banyak. Tidak seperti itu. Dan kejadian yang kemarin adalah beliau menceritakan, saya pengen sukses seperti kamu, saya pengen sukses seperti si bapak itu, tapi saya takut sekali kalau misalkan saya menjalankan bisnis, ketika saya stok barang, saya takut sekali tidak terjual. Ketika saya menjalankan bisnis, saya takut orang tidak percaya sama saya. Well, di sini teman-teman yang perlu diperhatikan konteksnya adalah takut dengan hati-hati. Berbeda dengan hati-hati. Kalau hati-hati ada proses seperti yang tadi saya sampaikan, ada fase di mana kita melakukan persiapan. Ketika teman-teman menjalankan bisnis, menjalankan jual beli transaksi apapun, proses hati-hatinya adalah mempelajari dengan seksama. Kenapa saya bilang di sini harus mempelajari dengan seksama? Dalam bisnis itu tentunya teman-teman memiliki role model atau contoh orang sukses. Maka pelajarilah langkah-langkah yang sudah pernah dilalui mereka sehingga mereka sukses. Tentunya hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Ikuti saja pola-pola mereka. Tidak perlu merasa ketakutan yang akhirnya tidak melakukan apa-apa. Aku pengen dong jalan-jalan kayak kamu ke luar negeri, aku pengen dong mendapatkan bonus harian seperti kamu, banyak sekali. Tapi ketika ditanya sudah melakukan apa, saya tidak melakukan apa-apa, saya takut gagal. Tapi mau bonusnya? Iya mau. Tapi mau jalan-jalan ke luar negeri? Iya mau. Ya terus mana actionnya? Maka dari sini kita bisa simpulkan teman-teman, antara ketakutan dengan hati-hati ini adalah konteks yang berbeda. Ketika teman-teman sudah
meyakinkan hati teman-teman, pikiran teman-teman untuk fokus menjalankan bisnis, maka teman-teman proses hati-hatinya adalah mempelajari pola-pola dari upline aktif, leader-leader yang memang sudah sukses. Ikuti saja pola-pola yang sudah mereka lakukan, maka dengan kita mengikuti pola-polanya itu, kita akan berada di jalan yang sama seperti role model atau contoh yang kita maksudkan tadi. Dan yang paling terpenting adalah lakukan komunikasi serta konsultasi. Tidak mungkin orang bisa belajar sendiri tanpa ada yang mengajari. Nah, di sini pentingnya konsultasi, teman-teman. Ketika teman-teman sudah mengkonsultasikan, kira-kira saya harus melakukan apa nih? Langkah awal saya harus kayak gimana nih? Ini cara menerangkannya bagaimana? Ini mekanisme prosedurnya seperti apa? Ketika kita sudah melakukan konsultasi, maka kita akan diberitahu dan kita akan dipandu oleh upline aktif dan juga leader-leader yang sukses sesuai dengan pola-pola yang sudah pernah dilalui mereka. Jadi jangan sampai mau bonusnya saja, mau jalan-jalan tripnya saja, apalagi sampai lagi oleh-oleh gitu. Saya pengen keluar negeri dong kayak kamu. Sudah melakukan action belum? Tapi nanti jangan lupa ya, oleh-olehnya buat saya ya. Hello. Zaman sekarang masih minta oleh-oleh tapi tidak melakukan apa-apa. Kontribusi buat diri teman-teman sendiri tidak dilakukan. Sudah melakukan kontribusi apa buat teman-teman untuk kesuksesan teman-teman? Teman-teman pengen sukses, dapat bonus, pengen sukses jalan-jalan trip ke luar negeri gratis, pengen dapat ini, pengen dapat itulah. Tapi sudah melakukan apa? Sudah memberikan kontribusi apa untuk hidupnya teman-teman? Selama teman-teman tidak bergerak, jangan harap hal yang teman-teman idamkan, teman-teman impikan itu akan terkabul. So kuncinya adalah bedakan antara konteks antara ketakutan akan kegagalan dengan hati-hati. Beda takut dengan hati-hati. Semakin kita hati-hati, kita akan semakin waspada untuk senantiasa mempelajari hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan, hal-hal apa saja yang boleh dilakukan. Nah, kira-kira begitu teman-teman di pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya silahkan nanti teman-teman bisa langsung seperti biasa untuk mengirimkan pesan pribadi pada saya langsung boleh, tulis di kolom komentar juga boleh, atau pertanyaan-pertanyaan yang memang ingin disampaikan boleh di kolom komentar atau bisa langsung saja direct message. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu senantiasa berbahagia. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.